Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan belajar PPKN untuk SMA kelas 11. Untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu hak asasi manusia yang ada pada bab yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saya berikan di awal dulu, ketika saya mengucapkan kata hak asasi manusia, maka izinkan saya untuk menyingkatnya dengan istilah HAM. Oke, jelas ya? Iya. Kita skip ini. Ya, kita masuk di konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Jadi sejarahnya kenapa sampai lahir ini istilah hak asasi manusia itu tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Ya. Kita lihat perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu kemunculan berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ketika kita melihat sejarahnya, munculnya berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan seterusnya. Itu merupakan hasil reaksi dari berbagai organisasi pergerakan nasional terhadap penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada saat itu. Dan dimana ketika kita berbicara tentang penjajahan, maka itu merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian perkembangan pemikiran selanjutnya tentang HAM yaitu periode sesudah kemerdekaan. Berbicara tentang sesudah kemerdekaan, maka dia terdiri dari 3 periode sampai saat ini, yaitu periode pada masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai saat ini adalah Orde Reformasi. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Kita lihat di sini legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November tahun 1945. Legitimasi yang dimaksud di sini pengesahan atau sahnya hak asasi manusia di Indonesia secara formal atau secara tertulis tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Ya. Next. Kita lihat pada periode tahun 1945 sampai tahun 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan atau meratifikasi. Ananda sekalian, saya perlu ingatkan bahwa ketika kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, akan banyak istilah-istilah yang akan kita temukan yang seperti ini. Ya, istilah-istilah ilmiah yang tadi kita
lihat ada istilah yang dinamakan dengan legitimasi. Ya, legitimasi artinya disahkannya atau pengesahan. Ada juga istilah maklumat dan sekarang ada istilah meratifikasi. Ratifikasi artinya di sini adalah mengesahkan. Saya ulangi, pada periode 45 sampai 59 Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan 2 konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan, tentunya di luar negeri. Iya. Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia atau RANHAM, adalah dokumen yang memuat sasaran tentang HAM, strategi, maksudnya strategi penegakan HAM, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia. Kita lihat di sini ada gambar seorang tokoh yang merupakan siapa namanya? Iya, beliau adalah John Locke yang berkebangsaan Inggris. Ya, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa manusia memiliki hak kodrati. Ada istilah kodrati, artinya hak yang sudah dibawa sejak lahir. Kodrati itu artinya sudah dibawa sejak lahir, ya, yang meliputi hak hidup, the right to life, ya, hak untuk merdeka, the right to liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan, the right to property. Ya, setiap orang berhak untuk hidup, itu jelas, ya, karena menghilangkan nyawa merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia. Dan kemudian ketika menghilangkan nyawa atau dalam lebih detailnya melakukan pembunuhan, tentunya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Ya, setiap orang juga itu hak kodratinya adalah berhak untuk merdeka. Ya, the right to liberty. Ya, setiap orang berhak untuk merdeka. Merdeka artinya bebas. Ya, bebas untuk memilih pekerjaan, bebas untuk memilih pendidikan. Ya, tapi kebebasan yang dianut dalam negara kita adalah kebebasan yang tak terbatas. Artinya kebebasan itu kita diatur oleh peraturan negara dan norma-norma yang hidup dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Dan setiap orang mempunyai hak kodrati dalam konteks hak memperoleh atau memiliki kekayaan. Ya, di dalam agama kita pun, ya, kita dianjurkan, ya, kita diperbolehkan dan tidak dilarang untuk kaya. Silahkan kaya, tetapi ya di jalan yang benar. Jangan mau kaya yang menghalalkan segala cara, itu juga tidak benar. Oke, next. Kita lihat konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi macam-macam hak asasi manusia mencakup yang pertama, hak asasi pribadi. Ya, hak asasi pribadi. Ya, hak asasi pribadi contohnya, ya, kita ya berhak untuk memiliki kekayaan, ya, kekayaan pribadi, kepemilikan pribadi, ya, dan seterusnya. Kemudian hak asasi politik. Ya, hak asasi politik artinya setiap orang itu berhak untuk memilih dan dipilih. Memilih artinya siapa yang ingin dia pilih untuk menjadi wakilnya di pemerintahan atau menjadi pemimpinnya, ya. Bahkan ketika dia berkompetensi, dia juga berhak untuk dipilih untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat, ya. Kemudian hak asasi ekonomi. Ya, hak asasi ekonomi. Ya, setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Nah, hak asasi hukum. Hak asasi hukum artinya hak perlindungan dalam hukum, hak untuk memperoleh keadilan dan pelayanan hukum. Ya, hak asasi sosial dan budaya. Ya, hak asasi sosial, ya, artinya memperoleh kaitannya dengan hukum, memperoleh keadilan, kemudian bersosialisasi, membentuk kelompok, berorganisasi, itu merupakan hak sosial dan berkebudayaan yang tentunya di negara kita mempunyai begitu banyak kebudayaan.
Kemudian hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Oke. Bagaimana kemudian ciri-ciri khusus hak asasi manusia? Yang pertama, ciri khusus hak asasi manusia adalah hakiki atau dasar, ya, atau kodrati. Artinya kita bahas tadi bahwa dia sudah ada sejak lahir, ya, telah dimiliki. Kemudian ciri khusus hak asasi manusia yang selanjutnya adalah universal. Ya, artinya universal adalah berlaku untuk umum secara keseluruhan. Ya, hak asasi manusia, hak asasi untuk hidup itu diakui di negara Indonesia, begitu pula dengan di negara lain. Ya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diakui di negara kita di Indonesia, juga diakui oleh di negara-negara lain. Ya, hak untuk memperoleh kekayaan juga diakui di negara kita dan begitu pula di negara-negara lain. Ya. Kemudian ciri khusus HAM adalah permanen atau tidak dapat dicabut. Artinya dia tetap, ya, dia tetap tidak dapat dicabut. Contoh misalnya hak untuk hidup, ya, dia permanen, ada pada setiap orang dan tidak bisa dicabut atau tidak bisa dihilangkan oleh siapapun, baik oleh seseorang bahkan negara sekalipun. Nah, ketika yang satu ini, ya, dilanggar, maka tadi saya katakan akan diberikan sanksi berupa hukuman, ya, karena ada yang mengatur di sini. Kemudian tidak dapat dibagi. Ya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kita masih seputar konsep, ya. Jadi hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi hak dari seorang pelajar adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dalam Islam pun kita harus menyeimbangkan antara, ya, lakukan dulu kewajiban asasi, kemudian kita akan memperoleh hak kita. Sama dengan di dalam kehidupan kita, kita ingin mendapatkan gaji kita, misalnya ketika kita bekerja, gaji itu kan adalah hak. Ya. Sebelum mendapatkan hak, maka lakukan dulu kewajiban kita, yaitu kerja dulu. Ya, sama dalam pendidikan kita, hak kalian sebagai seorang pelajar yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu, ya, sebelum itu kalian harus menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ke bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini kembali kita ketemukan istilah baru, ya, atau istilah ilmiah, yaitu substansi. Substansi maksudnya di sini adalah dasar hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, nilai pendukung, dan nilai praksis atau penerapan. Kita lihat, ini adalah nilai-nilai dasarnya, tentunya tidak terlepas dari 5 sila yang ada pada dasar negara kita atau ideologi Pancasila kita. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah dasarnya. Ya, dasarnya. Jadi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia harus berdasarkan dari 5 nilai-nilai dasar ideologi negara kita. Perwujudan nilai instrumental atau perwujudan nilai pendukung, instrumen pendukung umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Ya, sehingga kita kenal ada yang dinamakan dengan undang-undang tentang hak asasi manusia, sampai kepada peraturan dasar, sampai kepada peraturan daerah yang ada di provinsi dan kabupaten atau kota madya.
Nah, nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ya, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila ya dalam konteks hak asasi manusia ketika kita, contoh misalnya ketika kita tidak mengganggu, ya saya ulangi, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya dalam kaitan contohnya misalnya ketika kita tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam hal mereka melaksanakan ibadah mereka, maka kita sudah melaksanakan nilai praksis hak asasi manusia dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita, orang di sekitar kita, dan tentunya kepada bangsa dan negara kita. Tak henti-hentinya saya menyampaikan bahwa jangan berhenti belajar PPKN, karena belajar PPKN itu mengasihkan, asik dan keren. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bertemu dalam pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian C dan D, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Untuk pertemuan sebelumnya, pada bab ini kita sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia dan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia, terdapat sebuah pertanyaan yang mendasar. Di sini kita lihat, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia? Jadi pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa yang disebut dengan extraordinary crimes. Contoh yang termasuk kejahatan biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Adapun pelanggaran HAM yang termasuk kelompok kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, yang dimana contohnya kejahatan yang bersifat kemanusiaan, misalnya pembunuhan secara massal atau menghilangkan nyawa dalam jumlah yang banyak atau biasa disebut dengan genosida. Kemudian aksi terorisme yang juga merupakan kategori extraordinary crimes atau kejahatan yang luar biasa. Kemudian juga dalam skala negara, extraordinary crimes ini terkadang juga dilakukan. Misalnya menangkap seseorang dan dimasukkan ke dalam penjara tanpa melalui proses peradilan. Jadi ini termasuk extraordinary crimes dalam skala negara. Adapun faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang adalah yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Ketika tidak ada pihak yang mau mengalah, inilah yang kemudian memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua adalah belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM atau hak asasi manusia. Pada tataran konsep, belum ada kesepemahaman antara paham yang memandang HAM yang bersifat universal atau menyeluruh dan paham yang memandang bahwa setiap bangsa memiliki paham HAM
tersendiri dan beberapa pelaksanaannya dengan bangsa yang lain. Yang ketiga adalah sifat individualisme. Pandangan HAM yang bersifat individualistik dapat mengancam kepentingan umum. Hal ini karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kondisi seperti ini, orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Yang penting adalah hak dirinya terpenuhi. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama menyebabkan pandangan terhadap HAM juga berbeda-beda. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung HAM dalam bersikap dan bertingkah laku, seseorang akan hati-hati agar tidak sampai melanggar HAM. Hal ini berbeda dengan orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap HAM. Orang akan cenderung tidak mengindahkan hak-hak orang lain. Dan yang kelima adalah rendahnya sikap toleransi. Jadi, toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan adanya toleransi, orang akan berpikir ulang jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM. Karena toleransi itu pada dasarnya atau pemahaman hakikinya adalah saling menghargai. Selanjutnya untuk faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama adalah lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Penguatan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ini lebih terkait dengan unsur kepentingan yang menaunginya. Kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan terkadang melegalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang tidak kalah penting. Berbagai pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet. Misalnya, pelanggaran HAM melalui media internet, kasus penculikan, pemerasan, bahkan berujung pembunuhan terkadang memanfaatkan media ini. Tidak jarang pula pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia yang serba digital ini. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, tentang peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984 yang dimana dipicu oleh masalah SARA. Jadi SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa oleh negara. Jadi ini masuk extraordinary crimes. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ordinary crimes adalah kejahatan biasa, misalnya pemukulan, ya, penculikan, pencemaran nama baik. Dan extraordinary crimes adalah kejahatan luar biasa, yang dimana salah satunya adalah penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan berujung penyiksaan tanpa melalui proses peradilan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Aceh pada tahun 90 sampai 98. Peristiwa ini terjadi ketika daerah operasi militer atau DOM diberlakukan di Aceh. Tragedi pelanggaran HAM terjadi diduga karena dipicu oleh unsur politis pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh rakyat Aceh. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Yang ketiga tentang kasus terbunuhnya Marsina pada tahun 1993.
Jadi Marsina adalah seorang buruh pabrik PT CPS. Marsina aktif dalam unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib para buruh. Dan selang beberapa hari setelah unjuk rasa, Marsina ditemukan meninggal dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Keempat, kasus terbunuhnya wartawan Udin pada tahun 96. Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin adalah seorang wartawan harian Barnas yang cukup kritis. Beliau meninggal setelah diserang oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal. Penyerangan diduga karena penyelidikan dan penulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Kasus yang kelima yaitu tragedi Trisakti dan Semanggi pada tahun 98. Tragedi Trisakti berawal pada tahun 98. Ekonomi Indonesia yang mulai goyah sebagai dampak krisis finansial Asia, akibatnya harga-harga pun meroket naik. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut kestabilan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan yang paling besar adalah di Jakarta. Demonstrasi kemudian mengarah agar Presiden Soeharto pada saat itu untuk mengundurkan diri. Pada 12 Mei 98 terjadilah demonstrasi yang mengakibatkan 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal. Kerusuhan merebak pada tanggal 13 sampai 15 Mei tahun 98 dan terjadi tindakan anarkistis berupa penjarahan dan perusakan. Tragedi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Pada tanggal 11 sampai 13 November 98 terulang kembali kerusuhan di Jakarta yang dikenal sebagai tragedi Semanggi. Kasus yang keenam adalah peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat pada tahun 99. Berbicara tentang Timur Timur bersatu dengan Republik Indonesia pada 17 Juli tahun 1976. Perubahan politik serta desakan internasional untuk segera menentukan nasib sendiri memunculkan 2 opsi bagi Timur Timur atau 2 pilihan, yakni otonomi khusus atau lepas dari NKRI, dan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 diadakanlah jajak pendapat. Dengan hasil mayoritas masyarakat Timur Timur memilih merdeka. Pasca jajak pendapat, keadaan Timur Timur semakin memanas. Terjadi pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan dan perusakan gedung. Akibatnya, diduga terdapat penduduk sipil yang terbunuh dan terluka. Nah, sekarang kita masuk tentang upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan upaya penegakan hak asasi manusia, maka pemerintah membuat sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang di dalamnya bisa kita lihat pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi untuk menegakkan hak asasi manusia di negara kita, pemerintah sekali lagi membuat regulasi atau peraturan yang jelas mengenai hak asasi manusia dan telah tertulis di dalam konstitusi kita. Selain itu juga pemerintah membuat sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 khusus membahas tentang hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain: 1. Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia atau the obligation to respect. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menggunakan sumber-sumber material yang tersedia dengan cara yang terbaik menurutnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang mengakibatkan pelanggaran hak warga negara. Yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi HAM atau the obligation to respect. Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan
untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak asasi individu lainnya, termasuk di dalamnya pencegahan pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material. Dengan kata lain, negara perlu secara proaktif memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya atau dalam wilayah hukumnya tidak menderita pelanggaran HAM dari pihak ketiga. Dalam hal ini, negara berusaha menciptakan suatu lingkungan di mana hak-hak dapat dinikmati. Yang ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi HAM atau the obligation to fulfill. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Misalnya, salah satu hak-hak sipil dan politik adalah hak untuk memilih dan dipilih. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan HAM atau the obligation to promote. Kewajiban untuk memajukan HAM menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki sampai kepada pemahaman mengenai mekanisme dan penegakannya. Untuk itu, negara perlu mengadopsi kebijakan yang mempromosikan hak-hak baik di dalam negeri, misalnya pendidikan HAM, program pelatihan bagi badan-badan administratif dan peradilan, maupun di luar negeri, seperti kebijakan luar negeri yang kondusif bagi HAM. Selanjutnya tentang upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat atau extraordinary crimes, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah 1. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM atau Komite Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3. Penuntutan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Semoga materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia bisa kita pahami melalui pembahasan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada kita semua bahwasanya jangan pernah berhenti bersemangat untuk belajar PPKN, karena belajar PPKN itu menyenangkan dan mengasihkan, dan belajar PPKN itu merupakan wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kita sempurnakan majelis kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita telah memasuki bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, menyajikan hasil kajian tentang sistem
dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini kita skip. Yang pertama tentang hakikat demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, biasa juga sering kita dengar government from the people, by the people, to the people. Dalam konstitusi kita, kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Ya. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Ya. Jadi pemerintah yang terpilih harus menjalankan kehendak rakyat, keinginan rakyat, dan berdasarkan kepentingan rakyat. Jadi government from the people, pemerintah yang dari rakyat, mereka bekerja oleh rakyat, ya, dan bekerja juga untuk rakyat, to the people. Kemudian adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Artinya kekuasaan itu tidak berada pada satu orang saja, ya, seperti yang terjadi di sistem atau bentuk negara kerajaan, ya, yang dimana apalagi sistem negara kerajaan atau sering kita dengar dengan kerajaan monarki, ya, misalnya di Arab Saudi dan negara-negara kerajaan yang lainnya, itu berbeda ya dengan negara demokrasi. Ketika sistem pemerintahannya atau bentuk negaranya, bentuk negaranya berbentuk kerajaan, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja. Berbeda ketika bentuk negaranya atau bentuk pemerintahannya berbentuk demokrasi, maka harus ada pemisahan kekuasaan. Biasa kita kenal ada kekuasaan di bidang legislatif, ya, kekuasaan di bidang membuat undang-undang, kekuasaan di bidang eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan di bidang yudikatif atau lembaga peradilan yang memberikan sanksi terhadap pelanggar undang-undang. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Ya, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat. Selanjutnya, kita lihat di sini bahwa ada beberapa kriteria untuk menentukan situasi demokratis pada suatu negara. Yang pertama, ada kekuasaan atau kedaulatan. Kemudian terwujudnya keadilan, ya, supremasi hukum, adanya lembaga yudikatif. Kemudian mewujudkan kesejahteraan, peradaban, dan afeksi. Saya berikan catatan kecil di sini. Afeksi adalah hubungan dan interaksi antara pemerintah dengan rakyat. Kemudian terwujudnya keamanan. Berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Ya, demokrasi langsung yang dimaksud di sini adalah pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ya, ini demokrasi langsung. Biasa kita kenal dengan istilah pemilu. Kemudian demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Jadi pemilihan kepala negaranya atau kepala pemerintahannya, ya, tidak langsung dalam artian dilakukan oleh perwakilannya saja, atau perwakilan biasa kita kenal dengan perwakilan rakyat, ya, wakil rakyat, DPR. Dan ini pernah terjadi di negara kita pada saat masa pemerintahan Orde Baru. Ya. Kemudian demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau yang biasa dikenal dengan referendum, ya, yang juga pernah terjadi di beberapa negara termasuk negara kita.
yaitu pada saat jajak pendapat atau referendum tentang pembebasan atau pemisahan diri Timur Timur. Ya. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Ya, demokrasi parlementer yang dimana kepala pemerintahannya disebut sebagai dijabat oleh seorang pejabat yang bernama Perdana Menteri. Ya, jadi dia terpisah antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Dan ketika demokrasi presidensil, misalnya di Indonesia, kepala negaranya dan kepala pemerintahannya dijabat oleh satu orang sekaligus yang bernama presiden. Ya, yang kita lihat ya, Presiden Jokowi. Selanjutnya, ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Ya, jadi ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement. Ya, dalam konstitusi negara kita, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ya, tidak pandang bulu. Nah, kita lihat ada seorang tokoh yang bernama Malvin I. Yurovsky. Ya, menurut beliau terdapat 11 prinsip-prinsip dasar yang harus ada di suatu negara demokrasi. Yang pertama, ada konstitusinya atau hukum tertulis. Kemudian, pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis, terbuka, jujur dan adil, ya, transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Semua bisa dilihat ya dan dipantau oleh rakyat secara langsung. Ya, baik itu di media cetak, ya, di media elektronik ataupun pemilihan secara langsung. Kemudian state and local government, negara dan pemerintah daerah. Ya, terdapat pemerintahan daerah pada setiap wilayah. Ya, yang kita kenal hierarki yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ambil contoh, misalnya ada pemerintah pusat, ya, yang terletak di ibu kota negara. Kemudian pemerintah provinsi, ya, yang terletak di setiap wilayah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Kemudian pemerintah daerah, ya, yang berada di setiap daerah, kabupaten ataupun kota madya. Ketika kepala daerahnya berada di kabupaten, maka dia dinamakan dengan bupati. Ketika di kota madya dinamakan dengan wali kota. Ya. Kemudian adanya creation of law atau pembuatan hukum. Ya. Kemudian an independent judiciary atau peradilan yang independen. Independen artinya berdiri sendiri dan tidak dicampur, tidak diintervensi oleh kekuasaan apapun. Kemudian powers of presidency, kekuasaan presiden. Media yang bebas, peran kelompok kepentingan, ya, adanya organisasi-organisasi masyarakat yang diakui dalam sebuah negara, misalnya partai politik. Kemudian hak publik untuk tahu, ya, sehingga lahirlah ada yang dinamakan dengan pers, ya, media cetak dan media elektronik sebagai wujud transparansi, ya, keterbukaan dari sebuah negara yang berdemokrasi. Kemudian melindungi hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas artinya kelompok terkecil, ya, kelompok yang paling sedikit jumlahnya dalam sebuah wilayah dilindungi hak-haknya. Jadi tidak ada tirani, ya, tidak ada kesewenang-wenangan dari kelompok yang mayoritas. Ya, tidak ada, itu tidak dikenal dalam negara demokrasi. Semuanya sama, ya, apakah dia mayoritas ataupun minoritas. Kemudian adanya kontrol sipil terhadap militer, ya, agar militer tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada sipil, ya, karena kita ketahui yang namanya militer, ya, mempunyai kewenangan untuk memegang atau memiliki
senjata ya, senjata dan peralatan militer. Misalnya pesawat terbang dan seterusnya. Oke. Makna demokrasi yang selanjutnya ya, jadi adanya tingkat persamaan dalam masyarakat. Ya, tingkat persamaan dalam masyarakat. Kita lihat persamaan dalam hal politik, ya. Persamaan di depan hukum, ya, law enforcement. Ya, persamaan kesempatan, kesempatan untuk mengembangkan diri, kesempatan untuk berkarir, ya, kesempatan untuk dalam hal ekonomi, persamaan ekonomi dan persamaan sosial. Nah, kita masuk pada demokrasi Pancasila. Nah, kita pahami dulu karena kita tadi sudah pelajari tentang konsep daripada demokrasi. Sekarang kita masuk pada demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di sini pengertiannya. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah tidak lain dari nilai yang terkandung pada setiap sila pada Pancasila, yaitu mulai dari sila pertama sampai sila kelima, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa pengertian demokrasi Pancasila selanjutnya? Adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat itu, Indonesia itu sendiri. Alhamdulillah, berdasarkan dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Salah satu falsafah hidup bangsa Indonesia, ya kembali lagi nilai-nilai Pancasila, ya, yang ada pada setiap sila di Pancasila di negara kita. Apa falsafah hidup bangsa Indonesia? Falsafah hidup bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa Indonesia yang pertama adalah berketuhanan yang Maha Esa, ya, berkemanusiaan yang adil dan beradab, ya, selalu ingin bersatu, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ingin berusaha untuk menerapkan keadilan dan mencita-citakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila. Ya, kita tadi sudah pelajari tentang prinsip tentang pengertiannya. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, ya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi pelaksanaan demokrasi Pancasila itu harus berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, ya, berlandaskan dengan nilai-nilai agama yang ada pada negara kita. Demokrasi dengan kecerdasan, ya, harus cerdas, ya, dalam artian tidak temperamen, tidak emosi. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya demokrasi yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, ya. Kemudian demokrasi dengan rule of law, artinya demokrasi dengan menerapkan penerapan hukum. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Apa? Eksekutif, yudikatif. Saya ulangi. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yaitu adanya lembaga legislatif, misalnya DPR, lembaga eksekutif, misalnya presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan jajarannya ke bawah, kemudian lembaga yudikatif atau lembaga peradilan. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dan demokrasi dengan otonomi daerah, serta demokrasi dengan kemakmuran dan yang berkeadilan sosial. Bagaimana kemudian ciri-ciri demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh negara kita? Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat berdasarkan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai, artinya tidak menganut sistem yang hanya satu partai saja atau hanya sebagian kecil partai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, artinya tidak mengenal kekuasaan yang hanya berasal dari satu orang atau diktator, atau kekuasaan yang hanya berasal dari mayoritas dan tidak ada penindasan kesewenang-wenangan terhadap kaum yang terkecil atau minoritas. Kemudian mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat yang kita kenal dengan DPR. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Inilah ciri-ciri demokrasi Pancasila yang dimiliki oleh negara kita. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi langkah awal demokratisasi, penerapan demokrasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 atau nomor X tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Ya, beberapa bulan setelah kemerdekaan bangsa dan negara kita. Ketika kita lihat periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan, setelah kita memperoleh kemerdekaan dikenal dengan demokrasi liberal. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan penerapan demokrasi pada masa reformasi. Ya, saya perlihatkan alurnya. Iya. Nah, kita lihat perjalanan periodisasi penerapan demokrasi di negara kita. Nah, pada tahun 1945 sampai 49, demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Kemudian pada periode selanjutnya 49 sampai 59, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Nah, dalam sejarahnya ini insya Allah kita akan bahas nanti di pelajaran sejarah Indonesia. Ada yang kita kenal dengan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Ya, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan, yaitu dari bentuk negara serikat kita pernah, ya, dan sistem pemerintahan parlementer pernah juga diterapkan di Indonesia sampai kembali ke dalam sistem pemerintahan yang presidensil sampai sekarang. Kemudian pada tahun 59 sampai 65, pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Nah, dengan ciri-cirinya terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan berada pada presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno, karena penerapan demokrasi terpimpin. Kemudian pada tahun 65 sampai 98 ini sudah masuk pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, pemerintahan Presiden Soeharto. Pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periodik, yaitu 5 tahunan. Terjadi penyederhanaan partai politik, ya, yang dimana pada masa sebelumnya, pada masa ini sejak diterbitkannya maklumat X, ya, maklumat 10 nomor 10 oleh Wakil Presiden, itu ada beberapa partai politik kurang lebih 24, namun pada era Orde Baru ini dikerucutkan atau difusikan menjadi 3 partai politik saja, yaitu pada saat itu Golkar, ya, PDI Perjuangan dan P3. Nah, golongan karya, ya, PDI Perjuangan dan P3. Kemudian periode 98 sampai sekarang, ya, pada periode 98 sampai sekarang, pada periode ini terjadi reformasi amandemen, ya, reformasi, ya. Periode 1998 sampai sekarang, pada periode ini terjadi reformasi, ya.
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sudah sebanyak 4 kali amandemen. Jaminan kebebasan pers sudah mulai dimunculkan dan jaminan dalam hal berpolitik. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004 bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan yang menjadi pemenangnya pada saat itu dari Partai Demokrat ya, yang dimana yang naik menjadi presiden pada saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik Ananda, sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita. Dan insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian C tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tak henti-hentinya saya menyampaikan kepada Ananda bahwasanya jangan pernah untuk berhenti mempelajari PPKN, karena belajar PPKN merupakan wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Marilah kita tutup bersama-sama pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada bab 3 PPKN untuk kelas 11 SMA. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbicara mengenai makna dan karakteristik hukum, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang pengertian hukum itu sendiri. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengertian hukum. Hal ini disebabkan oleh banyaknya segi dan bentuk hukum serta perbedaan sudut pandang dari masing-masing ahli. Meskipun demikian, perlu ada definisi yang dijadikan pegangan dalam mencoba mengetahui dan memahami hukum itu sendiri. Di antaranya pengertian hukum oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Secara umum, bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Kemudian yang kedua tentang penggolongan hukum. Jadi penggolongan hukum menurut sumbernya terdiri dari 4 sumber. Yang pertama adalah hukum undang-undang, yang kedua hukum adat dan hukum kebiasaan, yang ketiga hukum jurisprudensi, dan yang keempat adalah hukum traktat.
Mengenai penjelasan dari masing-masing sumber hukum ini akan kita bahas selanjutnya pada hukum menurut sumber formal. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi di dalam masyarakat meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal. Menurut tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum nasional adalah merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih yang berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun bagi negara yang mengikat diri dalam perjanjian internasional atau traktat. Sedangkan hukum asing adalah merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius constitutum atau hukum positif atau berlaku sekarang. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian, ius constituendum atau hukum negatif atau yang akan datang. Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang atau RUU. Dan hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Penggolongan hukum selanjutnya adalah menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya, hukum dagang dan hukum pidana. Sedangkan hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Contohnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Hukum yang memaksa merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Hukum yang mengatur atau melengkapi merupakan kaidah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Menurut wujudnya adalah hukum objektif dan hukum subjektif atau hak. Hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Menurut pribadi yang diaturnya, ada yang disebut dengan hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Hukum satu golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu. Sedangkan hukum semua golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Dan hukum antar golongan merupakan hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Menurut isi masalah yang diaturnya adalah hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Dalam arti formal,
Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Sedangkan hukum privat atau hukum sipil merupakan hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Privat berarti warga negara, pribadi atau sipil. Hukum privat mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris. Adapun tujuan hukum antara lain bisa kita lihat, yang pertama, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat dari segi reguler. Kemudian yang kedua, mewujudkan keadilan dari segi keadilan. Dan yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia dari segi memanusiakan manusia. Setelah ada tujuan hukum, maka tentunya ada pula yang disebut dengan fungsi hukum. Fungsi hukum antara lain adalah: 1. Sebagai alat pengukur tata tertib hubungan masyarakat. Kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dan yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Hukum memberikan petunjuk sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Selain itu, hukum dapat memaksa agar ditaati anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Keadilan merupakan sesuatu yang terkandung sulit ditegakkan, namun dengan peran hukum, keadilan baik secara lahir maupun batin akan dapat terwujud. Fungsi yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Dalam hal ini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Selanjutnya, sumber hukum formal terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah undang-undang atau statuta. Berbicara mengenai undang-undang atau statuta memiliki 2 arti, yaitu arti material dan arti formal. Arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi semua warga negara. Dan arti secara formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Sumber yang kedua adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Hukum tidak tertulis dipatuhi karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sering digunakan hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga adalah keputusan hakim atau jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Yang keempat adalah traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui jurisprudensi. Pendapat para ahli hukum tersebut menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna mencegah kekosongan atau kevakuman hukum, terdapat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan pada aturan peralihan pasal 2, yaitu
segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian B tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Dan selanjutnya, tujuan sistem peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan hukum. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24, khususnya pada ayat 2 dan 3. Pada ayat kedua yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pada ayat yang ketiga yang menyebutkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Adapun klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia, yang pertama adalah lembaga peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa terdapat 4 klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Saya ulangi, lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mengenai perangkat lembaga peradilan, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengingat pelajaran PPKN kita yang lalu bahwa dalam pembagian kekuasaan itu ada yang dinamakan dengan kekuasaan di bidang legislatif, kekuasaan di bidang eksekutif, dan kekuasaan di bidang yudikatif. Kekuasaan di bidang legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan di bidang eksekutif adalah untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan di bidang yudikatif adalah yang memberikan sanksi terhadap pelanggar undang-undang atau yang kita sebut dengan lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan selanjutnya ada yang dinamakan dengan Mahkamah Konstitusi. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Setelah Mahkamah Konstitusi, ada lagi yang dinamakan dengan Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Adapun tugas Komisi Yudisial adalah menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, serta membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta Presiden dan DPR. Jadi ini tugasnya Komisi Yudisial. Nah, untuk klasifikasi lembaga peradilan tadi, ketika kita mengingat bahwa ada 4, yaitu lembaga peradilan umum, lembaga peradilan agama, lembaga peradilan militer, dan lembaga peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Jadi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten atau kota madya. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang kedudukannya sama, berada di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten ataupun kota madya. Selanjutnya, lembaga peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer,
pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Karena pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Nah, sekarang kita sudah berada pada bagian C, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Sebaliknya, perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di antaranya, misalnya, menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum, mengetahui pemufakatan jahat tetapi tidak mencegah atau melapor, melanggar kesusilaan, kemudian dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau melakukan tindakan pembunuhan, mabuk di muka umum, kemudian melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan barang dari hasil curian. Jadi beberapa contoh tadi merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Dan yang terakhir, menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Contoh dari hukuman pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, apakah dia seumur hidup, atau pidana penjara sementara atau selama-lamanya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pidana penjara selama waktu tertentu yang diputuskan oleh pengadilan. Kemudian pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Adapun dinamakan dengan pidana denda sebagai pengganti hukuman kurungan dan pidana tutupan yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap pelaku kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Mengenai pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, ya, misalnya hak-hak untuk memperoleh jabatan dalam pemerintahan negara. Kemudian perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu hasil kejahatan. Kemudian pengumuman keputusan hakim mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap si pelanggar. Baik, cukup sampai di sini pembahasan kita pada bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, tak henti-hentinya saya terus menyampaikan dan memotivasi bahwasanya jangan pernah bosan untuk belajar PPKN, karena belajar PPKN merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kita tutup dengan menyempurnakan dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.